2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus menulis karena ada anugerah atau hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat-suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka. Jadi berlawanan dengan Paulus punya ajaran, ini Petrus bilang memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka. Nah bayangkan kalau Paulus bilang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Baru kamu mati karena pelanggaran dan dosa. Nanti kamu karena karunia Allah yang begitu besar, sehingga kamu dibangkitkan walaupun kamu telah mati bersama Kristus. Itu kan semua anugerah Tuhan, semua. Nah kalau ada yang menyatakan kita punya kemampuan untuk menerima, ini kan berlawanan dengan Paulus. Dan resikonya ternyata luar biasa. Malah di Galatia 1, ini Petrus sebenarnya apa? Galatia 1, apa yang Paulus bilang? Jadi ada orang Israel orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, dia bilang ke orang-orang yang bukan Yahudi masuk Kristen harus sunat lagi. Wah itu Paulus marah sekali. Sampai Paulus bilang, kalau ada dari antara kita dan walaupun malaikat yang mengabarkan Injil yang lain, anatema, terkutuklah. Karena dia marah, ini orang yang masuk sudah percaya Yesus yang non Yahudi mau disuruh sunat lagi. Yesus sudah cukup, tidak perlu yang lain-lain. Nah begitu juga kalau Yesus itu tidak sempurna, harus ada imbalan kita menerima dengan kehendak bebas kita. Ini kan berarti Yesus itu masih perlu ditambah dengan kehendak bebas kita. Ini sama dengan menambahkan sunat. Nah, oleh karena itu memang hal ini perlu kita hindari. Ya. Karena untuk lepas dari konteks itu sangat berbahaya. Menafsir akan membuat perilaku yang salah dan bisa berdampak kepada kesesatan. Misalnya ya, tulis surat antar si laki dan perempuan ya, tulis kekasih, waduh kita sudah tadinya percintaan kita sembunyi-sembunyi, tapi sekarang sudah diketahui semua orang tua kita sudah setuju, tetapi ya saya ingin menceritakan, ini laki yang tulis ya, saya ingin menceritakan sebelum kita disetujui, saya ingin menceritakan waktu kita pacaran sembunyi-sembunyi, sebelumnya itu yang saya ingin ceritakan. Baru halaman baru. Pada waktu itu, orang tua saya sudah memperkenalkan saya dengan gadis seorang dokter yang cantik untuk diarahkan supaya saya kawin dengan dia. Nah, ternyata ini cewek baca yang halaman kedua, yang ini. Padahal konteksnya yang dibuka dia baca, karena dia begitu kasih ini laki, dia robek, baru dia meninggalkan kota itu, dia bilang ke orang tua, saya putus dengan ini, meninggal, jangan kasih tahu saya kemana. Dia tafsir salah, dia lakukan salah, berbahaya tuh. Apalagi kalau misalnya karena begitu lebih besar dia punya kasih, dia cuma baca tuh cowok menceritakan sebelum dorang pacaran, orang tua arahkan untuk kawin dengan seorang dokter yang cantik. Tapi ini kan cerita sebelum itu, dia cuma cerita pengalaman tuh. Tapi karena dia tidak baca dari awal, dia ambil dia yang
di halaman kedua, dia Robe langsung minum baygon. Salah tafsir, perilaku salah. Nah, oleh karena memang tidak boleh salah tafsir. Jangan sampai ada yang berkontradiksi. Ada dua hal yang suka terjadi kepada orang yang tidak mengikuti dengan benar tentang kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang pertama, dia menafsirkan hanya berdasarkan naluri dia. Hanya Betul. menurut perkiraan dia saja. Ya. Dia menanggapi menurut apa yang dia lihat tanpa melihat referensi, tidak melihat tentang Konteks. kaidah-kaidah yang Alkitab utarakan, yang seperti Roli terangkan, ada mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Yang kedua, mereka yang menafsirkan karena sudah ada pandangan yang tertanam di dalam dirinya sendiri. Betul. Yang sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran yang dia tidak bisa selidiki apakah itu benar atau tidak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Roli mengenai orang yang berbahasa roh. Itu memang saya melihat atau saya mengamati, mereka tidak belajar itu, tapi mereka hanya mendapatkan semacam dikte, semacam satu pengajaran, dan itu tertanam karena dari kecil mereka diajarkan seperti itu, seperti itu. Dan mereka tidak membuka hati untuk menyelidiki lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Nah, itu sebab tinggal terjadi penafsiran-penafsiran yang keliru ya tentang Alkitab itu sendiri. Ya. Beda mungkin dengan kita tidak merasa bahwa kita sangat hebat, tetapi kita mempunyai satu kerinduan. Ya, semacam dulu saya berkata begini, apakah benar Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Saya pernah menyelidiki itu. Sehingga saya mengambil Al-Quran dan saya belajar membaca yang ada terjemahannya. Saya berkata, jangan-jangan di sana ada juga kebenaran itu. Sulit untuk mendapatkan kebenaran daripada yang seperti Roli terangkan, gramatikanya tidak betul, tidak berurutan, sistematikanya kacau balau, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi dengan sendirinya saya mempunyai satu gairah yang mau mencari tahu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sekalipun dalam diri saya sudah ada tertanam pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh gereja, oleh persekutuan, oleh orang tua misalnya. Tapi saya mau coba melihat dari sisi apa sih yang Alkitab terangkan yang sebenarnya untuk saya percaya. Saya mau istilahnya, saya ingin mengosongkan diri saya tidak mau pakai pemahaman-pemahaman yang sudah ada di dalam diri saya untuk mencari tahu yang benar itu seperti apa menurut Alkitab. Nah, saya bersyukur bahwa saya dituntun oleh Roh Kudus dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh, dan saya boleh melihat sedikit demi sedikit, memang tidak instan. Wow, memang itu satu proses yang panjang, sehingga saya bukan berarti saya artinya saya lebih kuat, lebih teguh, lebih percaya. Oh, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kira-kira sudah seperti itu yang menurut pendapat saya. Ya. Ya, baru dengar cerita aja surat ya. Saya ini kan cerita muda-mudi kan. Ya cuma mungkin juga nggak pernah terjadi itu, tapi ya alhamdulillah. Ya karena kita ada tunggu undangan. Itu fatal itu. Mengerikan dan fatal. Iya kan? Kalau dia cuma baca itu halaman kedua. Ya. Itu yang tadi ceritanya si laki kan. Perempuan itu bisa jadi gila, bisa bunuh diri. Ya. Ya. Bagaimana kalau itu firman Tuhan dibelokkan begitu? Ya. Mestinya ada intinya di pasal 1, dia pasal 3-4. Dia bagi terus. Wah, itu cerita itu. Kita mati itu. Ya itu ya jelas sekali itu perumpamaan itu. Ingat Kak Imam besar di persaingan.
Iya. Lebih celaka lagi kalau orang yang suka comot sana, comot sini, ya. Cocok logi, Itu. cocok logi. Oh itu bahaya sekali itu dia. Ya. Ada lagi yang dia ambil Alkitab, dia main buka begitu saja, dia bilang bahwa apa Tuhan bicara buat kita, dia buka begitu, meninggal. Ya. Ada contoh satu lagi ya, satu ayat, ya. Ayat Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa Yesus berkata ya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah ini saksi Yehova ambil satu ayat, baru dia bilang Yesus itu ciptaan lebih rendah dari Allah. Itu sampai sekarang saksi Yehova itu banyak pendukung hanya karena ayat-ayat begini yang orang asal copot. Padahal kan ini Yesus berbicara sebagai dia manusia kan. Ya. Nah, lalu yang Erastus Sabdono bagaimana? Dia menilai dengan penterjemahan dia sendiri yang mana Yesus itu bukan dari Allah, bukan Allah. Yesus itu manusia. Salah satu ayat-ayat seperti ini. Yesus, padahal kan sudah jelas. Padahal dia doktor. Sudah jelas kan di Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 kan jelas sekali. Tapi dorang belokkan. Pada mulanya adalah firman. Itu menyatakan Yesus kan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi mulanya Allah, dia menjadi manusia. Jadi 100% Allah, 100% manusia. Baru diterangkan di Filipi. Ini kan Yohanes ini Injil. Tapi Paulus dijadikan Yesus sebagai penerus untuk menerangkan Injil. Nah, Filipi 2. Filipi 2 ayat 6. Atau dari 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dengan rupa Allah atau sama dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena dia harus turun ke dunia kan? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah mengosongkan diri untuk menjadi sebagai seorang hamba serupa manusia. Jadi ini Yohanes 1 ayat 1 dan 14 menerangkan Yesus menjadi inkarnasi, atau masuk ke dalam daging. Itu 1 dan 14 baru diterangkan di Paulus di Filipi 2. Dan di seluruh Alkitab diterangkan bagaimana Yesus itu adalah Allah, itu sebabnya disebut anak Allah, tetapi disebut juga anak Daud. Artinya secara bukan karena Bapa itu beranak, tetapi anak seperti misalnya ya. Monyet punya anak monyet. Anak monyet itu apa? Monyet kan. Anak Allah itu Allah. Anak Daud itu bukan Daud keturunan. Bayangkan jauh sekali kan. Tapi anak Daud menyatakan Yesus adalah anak manusia. Karena dilahirkan Roh Kudus melahirkan Yesus di dalam kandungan. Jadi meminjam kandungan Maria untuk menjadi manusia. Karena kenapa harus manusia? Karena harus melalui manusia dan diuji di dalam uji dan percobaan di dalam hidupnya, melihat supaya tidak ada dosa satupun, dan ternyata tidak ada satupun sehingga layak untuk dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Itu sebabnya harus manusia. Tapi Allah, nah itu karena Allah kan tidak bisa menjadi tidak Allah kan.
namanya Allah. Erastus, bayangkan ya, Erastus ini dia punya pikiran sendiri. Dan dia tidak mau mendengar orang lain. Padahal di Efesus 4, Yesus bilang, Paulus menerangkan, Yesus memberikan para rasul, para nabi, para evangelis, para gembala, para guru. Yesus yang memberikan. Supaya jelas kita baca ya, supaya orang bisa tahu, oh ternyata ada gembala, orang dengar Pak Pendeta. Dengan orang pendeta di mana? Karena Yesus yang memberikan. Para evangelis. Ya, tapi ini dia tidak mau dengar, dia mau sendiri. Nah ini kan masalah. Perlu didoakan supaya dia bisa sembuh dan yang paling penting bisa bertobat. Dia bertobat, betul. Karena bukan cuma dia yang jadi merendahkan Yesus. Nah, bukan hanya dia merendahkan Yesus, banyak sekali anggota dia so percaya kepada dia. Ribuan. Udah resiko besar sekali itu. Tapi ya orang berani tempuh itu ya itu. Mungkin dari pihak dia rasa benar, ini masalahnya kan? Ya, jadi itu merasa itu bahaya. Jadi kita jelaskan sedikit ya. Ada sekarang disebut post-truth. Artinya post itu kan lewat ya, lewat. Jadi melewati kebenaran. Jadi ternyata zaman sekarang banyak tidak mementingkan lagi kebenaran yang sesungguhnya. Lebih penting orang keyakinan atau perasaan orang. Dan itu banyak terjadi sekarang. Nonton Stephen Tong datang beberapa bulan lalu, datang ke Melbourne. Baru dia berkhotbah di gereja situ. Baru ada dia tanya jawab sama satu orang, namanya Adam. Dia orang Manado, sudah 30 tahun di Melbourne. Dan dia yang membantu gerejanya Stephen Tong di Melbourne untuk bertumbuh. Tapi dia tetap dibaptis. Tapi dia bantu ini sampai bertumbuh, sampai so punya gereja sendiri. Nah, waktu itu Stephen Tong perkenalkan ini Adam ini dipanggil lagi di podium. Baru dia bilang, Anda membantu kami, terima kasih sehingga sudah menjadi gereja yang besar. Nah, tapi Anda juga tetap masih dibaptis. Nah, Stephen Tong tanya, bagaimana? Mana lebih banyak dibaptis dengan yang sekarang yang Anda bantu ini? Si Adam bilang begini, Allah tidak melihat jumlah, tapi melihat kualitas. Oh iya, betul ya. Anda melihat jumlah, tidak melihat kualitas. Habis itu selesai dong bicara, turunlah ini Adam ini tuh. Nah, rupanya ini Stephen Tong jadikan ini percakapan salah satu pelajaran. Kemudian dia bilang, setiap orang punya keyakinan itu harus diuji di dalam Alkitab. Memang kelihatannya benar. Allah tidak mementingkan jumlah tetapi kualitas. Kelihatannya benar. Tapi dia bilang, mari kita lihat di Alkitab. Oh, dia buka, dia tidak buka tapi dia cuma bilang, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Stephen Tong bilang, Bapak akan dipermuliakan kalau ini jumlah gereja itu banyak. Berbuah banyak. Jadi bukan hanya kualitas. Kuantitas pun mempermuliakan. Jadi keyakinan belum tentu selalu benar. Nah, oleh karena itu, post-truth sekarang, orang tidak mementingkan lagi kebenaran yang mutlak. Yang penting saya punya keyakinan, saya punya perasaan. Nah, ini yang terjadi. Ada yang kasih contoh begini. Si Ahok, waktu mau jadi gubernur, dia bilang orang-orang yang di bantaran kali ini perlu dipindahkan supaya sehat, masuk kepada rumah susun. Nanti disediakan pemerintah. Daripada dorang sedikit-sedikit banjir dan bikin tuh kanal itu jadi macet dengan jorok kotor sekali.
Ya toh? Itu kan benar toh? Secara hakiki betul. Betul kan? Semua pasti menyatakan benar. Tapi datang si Anies. Ini ibu 30 tahun. Orang menangis kalau mau dipindahkan. Jadi kita harus pakai perasaan untuk supaya mereka tetap di situ. Dan ternyata Anies yang menang, perasaan yang menang, bukan kebenaran. Coba pikir, ini dibiarkan di situ. Pertama, ini jorok sekali itu kali. Dan kali ini menimbulkan bisa banyak penyakit. Dan orang yang tinggal di situ, dia biarkan di situ karena lebih perasaan yang dikemukakan. Bukan kebenaran yang hakiki yang kalau dia pindah dia sehat, dia tinggal di rumah yang layak, tidak takut kena banjir, dan kanal itu jadi bersih, merupakan keindahan kota, terlalu banyak tuh kebenaran di situ. Tetapi lebih dimenangkan perasaan. Jadi perasaan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Kebenaran adalah tetap kebenaran, ya kan? Tapi yang dipilih kan itu sama dengan waktu Trump jadi di sini. Kan orang serang terus. Oh, ini dari Rusia. Ini setelah dibuktikan ya itu. Tapi tuh perasaan itu yang orang kemukakan hilang tuh kebenaran. Nah, sekarang tuh Prabowo yang dipilih secara benar 58%, orang mulai serang. Ya memang perasaan itu sangat luar biasa ya. Karena kalau orang sudah tidak suka kepada seseorang, dia sudah tidak mau melihat orang itu punya kebenaran. Ya, betul. Orang berbuat baik sekalipun, kalau dia sudah tidak suka, dia tidak akan tetap suka. Ya, betul. Sudah kebenaran itu sudah dilewati. Yang diutamakan keyakinan atau perasaan. Iya. Kalau saya yakin begini, tidak peduli dengan itu kebenaran. Saya sudah yakin begini. Nah, itu masalahnya bahaya. Jadi kayak terus terang aja ya, kalau kita melayani orang Advent, ya kan, yang fanatik, wah, orang mau bicara tentang kebenaran Kristus, wah, susah. Dia tetap bilang kalau nggak bikin sabat ya kamu salah. Dia nggak bilang itu. Sudah tidak suka, susah. Bagaimanapun juga sudah istilah orang sudah dikeraskan dengan hal-hal seperti itu, ya repot. Istilahnya nekternya sudah tidak jalan. Ya, sifat alaminya dia sudah tidak jalan. Dia tidak mau lagi melihat, tidak mau bikin satu perbandingan, ya kan? Tidak mau lihat bahwa oh ya mungkin setahu dia itu benar, ya kan? Kalau ada orang yang mempunyai pendapat seperti itu, oh mungkin setahu dia benar, coba orang pelajari. Itu pasti ada jalan keluar. Tapi kalau dia sudah bilang, nggak usah dengar pada dia, nggak betul dia. Karena dia sudah tidak suka. Iya. Jadi itu yang perlu keterbukaan. Keterbukaan, iya. Ya, biasanya keterbukaan hanya dimiliki oleh yang rendah hati. Ya. Kita Dengben itu sama perasaannya sesenang Pak Paul. Karena keyakinan orang suatu saat Paul juga akan menyenangkan orang lagi. Itu perasaan senang itu kan. Pertanyaannya pernah dengar dia. Pertanyaannya caranya bagaimana? Dan tahu itu jawaban kan. Caranya kirim undangan. Kalau nyanda undangan ya cakalang. Tapi yang jelas yang dekat-dekat pasti undang. Kalau jauh-jauh kan untuk ongkos pesawat, terus ongkos hotel lagi. Iya. Berbicara soal perasaan, bukannya kalau mau mengikuti Yesus mesti matikan perasaan kita. Apa benar? Nggak bisa dong. Oh, nggak bisa. Perasaan itu diciptakan Allah untuk kita. Jadi kalau kita ikut Yesus, kita harus beriman,
pikiran kita harus ditujukan kepada Kristus dan dengan sukacita untuk menyerahkan diri kepada Dia. Jadi selalu semua apa yang ada di diri kita itulah berikan diri. Itulah ibadah yang sejati. Paulus bilang. Ya. Kecuali menjadi pengikut Jokowi. Tapi perasaan ikut Yesus itu bukan tidak selamanya dengan rasa senang hati, tapi dengan menangis juga. Ya. Itu kalau bertobat. Ya. Pertobatan. Ya. Kalau keinginan yang mesti dimatikan ya. Ya. Keinginan. Kalau tidak ada keinginan susah juga, Ben. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu baik keinginan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Allah lah yang memberikan keinginan dan menurut kerelaannya. Jadi kita tidak perlu, kita hanya merespons keinginan yang diberikan Tuhan. Bagi orang-orang yang telah dilahirbarukan, diberikan rohnya ke dalam kita. Gitu. Yang paling penting, mungkin orang dengar banyak ya, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Yang paling penting pegang prinsip. Jadi prinsip, misalnya prinsipnya begini. Orang itu diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Itu aja prinsip. Jangan dicampur yang lain. Nanti bahaya. Karena kalau misalnya dicampur ada tambahan yang lain, itu berarti apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib tidak sempurna. Harus ditambah dengan free will kita. Harus ditambah dengan sunat. Oh, Paulus keras sekali waktu di Galatia. Kita baca Galatia. Heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, daripada Yesus yang telah kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain-lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Karena kan diselamatkan mau tambah lagi sunat. Yang oleh kasih karunia yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, apa yang Injil si Paulus beritakan? Salah satunya yang paling penting, kita diselamatkan oleh darah Yesus. Satu contoh ya, satu contoh yang paling kita tadi bercerita dengan Hari juga itu. Adam bikin kesalahan berapa kali kepada Tuhan? Satu kali. Apa akibatnya? Seluruh umat manusia berdosa. Dunia dikutuk. Jadi dampak dari satu kesalahan itu sangat-sangat luar biasa. Termasuk orang kena dampak sampai orang harus mati. Sekarang orang sudah dibenarkan. Setelah orang dibenarkan, sekarang dalam perjalanan orang untuk sampai kepada kematian, apakah orang tidak pernah bikin dosa? Kita mau tanya, siapa yang dari orang yang percaya tidak pernah bikin dosa? Baik pikiran, perasaan. Ya. Tidak ada kan? Semua orang bikin dosa toh. Bayangkan berapa kali orang bikin dosa. Tapi kenapa orang itu tetap dibenarkan? Karena ada kebenaran asing di dalam orang. Ya. Tuhan melihat orang karena kebenaran Kristus. Oleh karena itu orang selalu bergantung. Tidak ada orang lakukan 1000 yang baik, satu kesalahan, hilang semua ini yang 1000. Tuhan itu jatuh bangun orang, tidak selamanya sempurna. Tapi Allah melihat orang benar, karena ada kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Di mana ayatnya? 5:21. Kristus dijadikan dosa, yang tidak kenal dosa dijadikan dosa oleh Allah Bapa supaya kita dibenarkan. Dan dosa-dosa itu dilimpahkan kepada Kristus. Nah,
kebenaran Kristus itu yang Martin Luther bilang alien righteousness ada kepada torang. Jadi torang dibenarkan Allah bukan torang pe kebenaran. Alien righteousness, kebenaran asing yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Nah, kita bikin-bikin dosa, tapi Allah melihat kita melalui Kristus. Jadi apa hebatnya torang? Sama sekali. Karena satu dosa akan mencelakakan orang. Rupa Ben bilang, so berdoa di rumah, keluar rumah aja so ada salah ini itu. Iya. Itu sebabnya si Yesaya bilang, kesalehan kita adalah kain kotor di muka Allah. Karena bukan kesalehan kita yang dipandang Allah. Kebenaran Kristus yang dipandang Allah di dalam kita. Itu penting sekali. Kalau kita mengerti itu prinsip. Tapi mungkin untuk orang-orang beriman, dia tahu itu bahwa dia jatuh bangun. Yang penting dia bersandar terus, so dia jatuh lagi kita salah. Kan tidak akan murni di otak bersih terus. Tapi cepat dia berbalik lagi, jatuh balik lagi. Iya toh? Iya, betul itu. Karena tidak ada manusia bisa capai kesempurnaan. Kesempurnaan itu nanti kalau kita orang sudah di surga. Tapi selalu orang bergantung kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kebenaran. Sedang so bikin baik-baik aja kadang-kadang penerimaan orang salah. Bisa diandalkan. Hanya Kristus yang diandalkan. Tuhan melihat orang karena melalui Kristus. Nah, apalagi kalau orang bilang orang free will, aduh cilaka besar itu. Karena kebenaran Kristus yang dilihat, bukan orang kehendak bebas. Iya, andil karena orang free will menerima. Orang jadi sombong. Iya. Ini loh aku. Dan kalau ada yang nggak percaya, orang anggap enteng sekali. Iya. Itu akan muncul karena kedekatan orang ke atas. Betul. John Watson murah hati terus sama orang-orang yang susah. Itu bukan dibuat-buat, itu memang ungkapan spontanitas dia. Dia tidak merekayasa, tidak perlu. Besok sudah begitu. Besok besok saya boleh pergi Pak Bro John. Tapi ya kan jangan lupa bawa pisang goreng. Oh, gitu. Iya. Raja Hizkia ini dia diraja di Jadi pada waktu Salomo ini, selesai Salomo bikin banyak kesalahan, jadi Allah menghukum menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ini 10 suku. Kan suku ini anaknya Yakub kan punya 12 orang. Nah, itu jadi 12 suku atas nama anak-anaknya. Nah, 10 suku ini jadi kerajaan utara, mengikuti kerajaan utara. Yang 2 suku, Yehuda dan Benyamin, di selatan. Tapi lebih dipakai Yehudanya. Nggak dipakai Benyaminnya, Yehuda. Nah, yang utara 10 ini, dorang ada 19 raja. Sebelum dorang dibuang di Assyria mengambil itu, ditawan, ada 19 raja, itu jahat semua. Itu dari Jerobiam sampai dengan 19 raja itu jahat semua. Nah, yang 2 suku Yehuda ada 20 raja dan ada beberapa yang sedikit baik, tapi banyak yang jahat juga. Ada beberapa yang sedikit baik, ada yang baik. Yang baik salah satu Hizkia. Hizkia ini raja ke-13, anak dari Ahaz. Dan nanti dia mempunyai anak Manase. Nah, Hizkia ini, kalau orang baca lihat mundur sedikit ya di bilangan. Ini barangkali terakhir, nggak semua, padahal ada beberapa dari Hizkia, tapi nanti dilanjutkan berikut. Bilangan 21 ya, kita baca ya. Ini mengenai ular tembaga. Jadi Musa ya membawa, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom,
maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Karena ini bersungut-sungut ini orang-orang Yahudi ini. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pernah dengar cerita itu ya? Jadi ini umat bersungut-sungut kepada Musa, tapi sudah bukan hanya bersungut, mereka melawan Allah dan Musa. Dan karena marahnya Allah itu, dia kirim ular tudung untuk memangut. Banyak sekali yang mati. Yang sisa ini datang minta ampun kepada Musa, kami sudah berdosa kepada Tuhan. Tolong berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan ternyata Tuhan suruh buat ular tembaga untuk pasang di satu tiang, naikkan ke atas, supaya siapa yang memandang ular tembaga ini akan selamat. Nah, ini menggambarkan Yesus yang akan naik di kayu salib. Kenapa orang bisa tahu itu? Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia yang harus ditinggikan. Anak manusia ini Yesus yang harus ditinggikan di salib. Siapa yang memandang salib dan percaya kepada Kristus akan diberikan iman. Orang percaya kepada Kristus di atas kayu salib selamat seperti orang melihat ular tembaga sehingga selamat dari. Nah, ini ternyata ini sudah melambangkan Yesus. Jadi disembah ini ular tembaga ini selama 600 tahun. Ini dijadikan jimat ya. Karena pada waktu itu kan padahal ini akan melambangkan nanti Kristus di atas kayu salib. Dan ini kejadian benar terjadi. Tetapi akhirnya karena ini menantangkan mujizat, ini disembah selama lebih kurang 600 tahun. Kenapa orang bisa tahu? Nah, ini Hizkia ini ya. Dia dua raja. Terakhir ini ya, dua raja. Dua raja 18 ayat 4. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Jadi orang bikin pengorbanan dia hantam. Dan yang meremukkan tugu-tugu berhala. Dan yang menebang tiang-tiang berhala. Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Jadi itu jaraknya 600 tahun lebih. Menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi ular itu hanya melambangkan nanti Yesus yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Tapi ini Hizkia ini luar biasa, dia yang menghancurkan. Sudah 600 tahun ini diberhalakan. Ya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya,
tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi Tuhan sangat memuji ini Hizkia yang sangat luar biasa. Nah, ada sih sebenarnya yang mau diterangkan di 2 Tawari 30 ayat 6 sampai 12. Bagaimana ya nanti mungkin Senin ini sangat penting ya. Karena dari perjanjian lama saja sudah ternyata karena anugerah sehingga orang bisa merespons. Bukan karena kita punya kemampuan. Nah itu nanti karena ada menyangkut dengan apa yang kita bicarakan ya. Tapi nanti aja. Senin atau Jumat? Oh iya, Jumat ya. Ya Jumat. Ya. Menyangkut ini Hizkia ini di 2 Tawari ya. Tetapi walaupun dia itu ternyata hebat dan tidak ada di sini kan dibilang dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi sama seperti dia. Jatuhnya apa? 20 ayat 1 dan 6. Supaya mengerti ini Hizkia ini. 2 Raja 20. Hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Itu Tuhan bicara melalui Elia. Tapi Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Singkat cerita terus lagi, baru 10 tahun lagi. Dan itu terjadi. Jadi itu doa yang sungguh-sungguh Tuhan berespon akan memperpanjang 15 tahun lagi. Tetapi dengan dia diperpanjang, justru dia bikin kesalahan. Dia bersuka cita atas kedatangan mereka. Jadi ada orang utusan Babel, dia sangat senang orang Babel datang. Diperlihatkannya semua kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak berharga. Ini kesombongan timbul. Ya. Baru kemudian datang Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanya lagi, Hizkia bertanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, kamu semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharánku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Karena kesombongan itu semua nanti akan diangkut ke Babel. Dan itu terjadi. Pada waktu Yehuda, kerajaan Yehuda ini ditawan oleh Babel, semua harta sampai di Bait Allah punya semua mas-mas diangkut semua ke Babel. Kalau pakai HP lebih cepat. 2 Tawari berapa? 2 Tawari 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukannya kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Iya. Jadi karena keangkuhan ya. Dan terjadi dalam polyvalence dengan univalence. Oh iya, polyvalence, univalence. Itu kalau polyvalence itu multiple meaning. Jadi ada arti yang banyak ya. Kalau univalence one meaning. Jadi semua sepakat one meaning. Jadi orang menulis original apa yang dimaksud penulis selalu satu arti ya. Tetapi dari satu arti itu bisa banyak nuansa. Kalau nuansa kan tidak bertolak belakang ya. Misalnya bunga, dia ada warna merah, biru, kuning. Nah, itu tidak bertolak belakang. Itu nuansa. Tapi kalau bertolak belakang berarti itu ada dua arti.
Itu kira-kira. Yang itu original meaning ya? Ya, jadi mencari original meaning harus tahu penulis maksud apa. Nah, bagaimana untuk mengerti penulis punya maksud? Orang harus ada metode gramatika historis. Jadi harus ada gramatikanya, tata bahasanya, harus ada historisnya. Yang tadi contoh kan gramatika itu kayak orang bilang sikraba. Kan tidak ada gramatika di situ. Apa subjek, apa predikat, apa objek kan nggak ada. Pastor Lukas kasih referensi ayat juga. Ya, jadi di 1 Korintus 14 itu, jadi bahasa lidah itu bisa, tapi untuk private dengan Tuhan. Kalau di muka umum harus ada penterjemah. Nah, oleh karena itu Paulus bilang kalau di muka umum lebih baik 5 kata asal dimengerti daripada bahasa lidah yang tidak dimengerti. Bukan bahasa roh sebenarnya. Glossolalia itu bahasa lidah. Jadi bahasa lidah yang tidak dimengerti, kalau itu memang bahasa lidah dari Allah, itu hanya private ke atas. Kalau toh di muka umum, harus ada yang menterjemah. Karena ada karunia yang untuk menterjemah. Manusia adalah makhluk penafsir. Karena kok orang tinggal di... Oh ya, terserah. Nanti diteruskan tuh mengenai Hizkia, bagaimana dia menjelaskan undangan yang banyak menolak, tapi ada yang menerima. Siapa yang menerima? Ternyata karena Tuhan yang memberikan di hati mereka untuk bisa menerima undangan itu. Jadi bukan karena kehendak bebas kita itu. Nah, itu penting ya, karena berkaitan dengan apa yang orang bicarakan. Oke, kali untuk hari ini. Silakan Pak Pendeta. Mari kita